Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah sampai hari ini, hari Ahad tanggal 10 bulan Agustus tahun 2025 Masehi, kita semua masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa, nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentunya nikmat-nikmat yang lain. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa satu, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, bisa dilanjutkan dengan penyampaian kultum, dan insya Allah nanti akan kita tutup bersama dengan sarapan bersama di masjid ini. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon maaf suaranya seperti ini karena kemarin itu kula kegoda setan begini niku. Tua iku kudune ngerti aja ngombe es. Sudah tahu teorinya, saya itu tahu teorinya, tahu teori dengan sangat baik. Kemarin itu jagung manten. Kok nonton es kok winuk ngoten niku. Terakhir ngoten sebelum pulang itu, sebelum dibedol itu kan minum es buah itu, wah yo seger. Terus langsung nggak bisa sudah langsung. Mohon maaf. Terus nanti ini kita waktunya singkat sekali. Biasanya di tempat yang lain jam 6 itu ada pengajian, dan nanti saya jam 6 ada pengajian di Meluluan, lumayan agak jauh. Jadi nanti kita sepakati, saya telat dari sini langsung nanti berangkat, kita sampai jam 6 kurang seperempat nih. Ada waktu sekitar 28 menit ke depan. Baik, tadi sudah diawali dengan sholat subuh berjamaah, dan Ustadz Wicaksono tadi membacakan surat Al-Baqarah yang ada di flyer itu. Jadi tadi dibaca surat Al-Baqarah ayat 207, 208, 209 tadi pas sholat subuh di rakaat pertama. Nah, di Al-Baqarah 208 itu yang akan saya sampaikan menjadi topik kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dari ayat ini sebenarnya dengan sangat mudah, gamblang, cetha, jelas bahwa kita diperintah oleh Allah itu untuk masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Tetapi saya tangkap, saya analisis ya, saya nilai dengan penilaian saya, banyak orang yang menganggap orang dikatakan Islam itu bila sudah sholat saja, sholat, ngaji, ngeten iki, baca Quran, itu udah cukup seperti itu tok. Sementara ternyata nyaur utang itu ya termasuk salah satu ajaran Islam. Jadi ini utang nyaur itu ya berarti ya tidak kafah yang semacam itu. Dan kalau utang piutang itu harusnya dicatat gitu. Ini saya spontan contohnya itu, masalah itu. Misalnya kita lihat ya sekarang ya. Jadi Islam itu ternyata membicarakan surat Al-Baqarah 282. Monggo kalau yang kebetulan sekarang ngasal Mas Reza enggak ngasal Quran. Nah, bisa
Tidak usah dikembalikan mas, kalau pas ngaji itu tidak usah dikembalikan, kan kita masih ada pengajian lagi sampai berakhir baru dikembalikan. Yang bapak-bapak lain tidak apa-apa dikembalikan, khusus Mas Reza yang tidak boleh gitu ya. Jadi sekarang kita lihat Mas Reza, Al-Baqarah 282 yang membaca terjemahnya Mas Reza sekarang halaman 48 paling atas ada terjemahnya toh, ada terjemahannya. Saya bacakan ayatnya bagian awal ayat, nanti kita akan tahu ternyata Islam juga membicarakan seperti itu loh. Jadi Islam itu tidak hanya membicarakan sholat, puasa Ramadan, pengajian, tidak hanya itu, baca Quran, tidak hanya itu, tapi juga membicarakan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Terjemahkan Mas Reza. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Nah, pun. Jadi apabila kita itu terlibat dalam utang piutang untuk waktu yang dalam jangka waktu tertentu, misalnya pengembaliannya 1 bulan, atau pengembaliannya setengah bulan, atau pengembaliannya 2 bulan setelah utang terjadi, itu kudu dicatat. Saya mau takonnya langsung Ustadz Wicaksono sekalian. Nek jenengan terlibat dalam misalnya ada teman bestie, circle, bestie, teman akrab, pinjam uang 500.000, dicatat enggak Ustadz? Catat. Dia punya catatannya enggak? Nah, dia harus punya catatannya. Ustadz Wicaksono ramel Quran kok. Gitu. Kalau mau ikut Quran betul, dicatat dua-duanya. Misalnya ya, saya pinjam uang ke Pak Paidin. Misalnya 1 juta misalnya, itu harus dicatat dua-duanya, catatannya dua, saya bawa, Pak Paidin bawa gitu. Nanti kalau melibatkan saksi, misalnya Mas Reza misalnya diminta jadi saksi, Mas Reza tolong ya besok saya minta jadi saksi apa? Saksi manten? Enggak, saksi utang piutang. Ini Pak, ini mau pinjam uang ke saya 1 juta, nanti biar kuat, catatannya 3 nanti, yang tanda tangan 3. Dan yang membawa 3, Mas Reza bawa 1, saya bawa 1, Pak Paidin bawa 1. Gitu. Dan ditulis jelas di situ, pada hari ini, Ahad, tanggal 10/8/2025, Pak Hanif telah meminjam uang Pak Paidin 1 juta rupiah, dan akan dikembalikan 1 bulan kemudian, kurung buka 10 September 2025. Tanda tangan 3-3-nya. Gitu, karena Quran memerintahkan kita untuk masuk Islam itu secara keseluruhan. Sekali lagi, Quran itu tidak hanya bicarakan sholat, tidak hanya bicarakan pengajian seperti ini, bicarakan baca Quran, membicarakan puasa, bicarakan seperti ini, gitu. Nah, jadi kita ikuti ketetapan Allah itu. Saya tak selong ya. Monggo sekarang tidak salah habis waktunya. Mas Reza, saya minta untuk membuka surat ke-33, namanya surat Al-Ahzab. Ayatnya ayat 36. Surat ke-33, namanya surat Al-Ahzab, ayat 36. Kalau Bapak dan Ibu kebetulan ada yang ngasal Quran, sekalian membuka ayatnya, lihat teksnya. Karena lihat teksnya dan tidak lihat teksnya itu beda, efeknya beda, menurut ilmu menurut ilmu pengetahuan beda. Jadi nek pengajian mau meneng tok ngoten niku terus turu ngoten beda banget. Kalau sing menteleng nyatet beda sekali dengan nyatet bawa pulpen, bawa stabilo, Quran di stabilo itu beda. Efeknya beda, hasilnya beda. Sebenarnya kalau orang memberi pengajian itu kan mesti sudah menyiapkan materi. Jadi kita itu seperti kuliah itu, kuliah kan dicatat kabeh. Karena ada ujian. Bedanya kita tuh tidak ada ujian. Atau besok bulan depan saya tak datang ke sini tapi ujian aja ya, materi-materi yang pernah saya sampaikan ujian ora nek sing teko bar salat langsung do bali kabeh ngenteni sebone ditokke lagi teko meneh, ora nek pengajian. Sekarang saya bacakan ya, yang surat Al-Ahzab ayat 36 itu gini ternyata ayatnya itu, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan, telah membuat suatu ketetapan, maka kita tuh tidak boleh ada ketetapan yang lain. Gitu kok. Padahal ketetapannya kalau utang piutang, saya pinjam uang Pak Paidin 1 juta, itu harus dicatat.
Ketetapannya mana? Al-Baqarah 282. Catatannya ada 3 kalau Mas Reza jadi saksinya. Gitu. Supaya apa? Saling mengingatkan. Besok tanggal 10 September itu saya bisa ingat, atau kalau saya lupa Pak Paidin bisa mengingatkan. Atau kalau Pak Paidin pakai dengan saya, Pak Paidin nanti WA Mas Reza tolong dong Pak ini diingatkan, kan tanggalnya tanggal 10 September. Nah, saling mengingatkan. Ternyata ada yang seperti itu. Nah, ketetapan Allah itu kita ikuti semuanya. Semaksimal yang kita bisa kita ikuti semuanya. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Terjemahkan Mas Reza. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nggih, dibaleni pelan-pelan. Kata demi kata penting. Nggih, kula ngomong stop, tak penggal ngoten. Monggo baleni saking awal. Tidaklah pantas bagi mukmin dan Stop. Saya mukmin dulu. Sampai kata mukmin ya berhenti ya. Tidak pantas bagi mukmin. Mukmin itu kita yang di depan ini loh. Nih laki-laki nih. Tidak pantas bagi mukmin dan mukminat berarti yang belakang-belakang. Tidak pantas pula bagi ibu-ibu. Jadi tidak pantas bagi kita yang laki-laki dan ibu-ibu yang di belakang. Lanjut, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan. Stop. Nah, misalnya tadi Al-Baqarah 282 tadi. Itu ketentuannya Allah. Ada ayatnya kok. Nek utang piutang, hanif utang karo Pak Paidin, itu dicatat. Itu. Nek ada saksi yang terlibat, Mas Reza, catatannya telu. Saling mengingatkan supaya saya itu bisa menepati janji yang telah saya ikrarkan kepada Pak Paidin untuk mengembalikan tanggal 10 September 2025. Kalau saya memiliki pilihan yang lain, nah lanjut. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Ya lanjut. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, jadi nek tidak mengikuti ketetapan Allah dan Rasul-Nya, kita tuh dianggap sesat oleh Allah. Ayatnya ini. Jadi kalau misalnya saya sudah janji akan mengembalikan tanggal 10 September 2025 1 juta ke Pak Paidin. Ternyata saya belenjani, itu nanti kena ayat lagi, kena ketetapan Allah yang lain lagi. Bon, guys, sekarang buka contohnya lagi, sekarang bukan teori. Buka lagi sekarang surat Al-Maidah ayat 1. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Terjemahkan Mas Reza. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Nah, stop. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Tadi itu contohnya yang berjanji saya untuk mengembalikan uang 1 juta ke Pak Paidin pada tanggal 10 September 2025. Ini ternyata wah, janji tinggal janji. Bluk. Mas Reza, besok milih saya ya. Satu cak besok milih saya. Pak Paidin besok milih saya. Saya akan memperjuangkan. Besok milih saya jadi anggota DPR, tak perjuangkan. Ini masjidnya tak tingkat 11 tower UNS. Nah, janji tinggal janji, bluk. Berarti orang itu tidak mengikuti ketetapan Allah yang ini. Gampang, ini teorinya gampang gitu. Dan kalau ada orang yang tidak mengikuti ketetapan Allah, dinyatakan oleh Allah, itu orangnya tersesat. Gitu.
Dalam ayat yang lain, teori, tidak selantai waktu nih, kalau cepet-cepet nih. Kita buka lagi sekarang ayat yang lain, surat An-Nur, surat ke-24, ayat 51. Ini masuk ke teori lagi, bukan contoh, bukan contoh. Sekarang kita masuk ke teori lagi. Ternyata dalam surat ke-24, surat An-Nur, ayat 51, itu dikatakan, apabila ada orang beriman diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul itu menetapkan suatu ketetapan di antara mereka, maka orang beriman itu tidak ada kata yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Gitu kok. Kan sama dengan yang Al-Baqarah 2, sama dengan yang Al-Ahzab 36 tadi, hanya beda konstruksi kalimatnya. Kontennya sama, isinya sama. Kalau yang Al-Ahzab 36 tadi itu, apabila Allah sudah menetapkan suatu ketetapan, kalau ada pilihan yang lain dalam ketetapan itu, maka orang yang memilih ketetapan yang lain tadi itu, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau yang sekarang ini, apabila ada orang yang beriman, diajak menuju Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menetapkan suatu ketetapan di antara mereka, tidak ada perkataan yang lain, kecuali sami'na wa ata'na. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Terjemahkan Mas Reza. Nggih, lah kalau kamu cetha bandaran ngrungke napa? Kula pun bola-bali An-Nur 24 surat ke-24 ayat 51. Nggih. Blank to Mas Reza, betul blank to. Connect to jenengan to. Nggih. Nek connect berarti wah rada bahaya. Nggih, monggo. Silakan. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Terus mereka itulah orang-orang yang ngoten niku wong Islam niku, kami mendengar dan kami taat, mboten kami mendengar dan kami bermaksiat. Kalau kami mendengar dan kami bermaksiat berarti sami'na wa asaina. Yang betul sami'na wa ata'na. Yang betul seperti itu. Jadi misalnya tadi ini contoh sederhana ini tadi. Utang piutang kon nulis ngoten niku. Sederhana niku. Oh, kula pun lakoni, kula tak lakoni ngoten pun kula lakoni niku. Ya terus menepati janji nggih berusaha. Umpamanya niki kula janji niki kula pun janji kalih Mas Bagus mungkin bengi pengajian ten belakang PMI. Yang ternyata mungkin begini kula enten acara kalih bisan kula wong kerten mriku. Ya kula nggih ngomong karo Mas Bagus. Mas Bagus, saya mohon maaf, saya tidak bisa menepati janji saya nanti malam pada Isya. Tolong mumpung masih ada waktu dicarikan pembicara yang lain dulu. Gitu. Kula pun ngomong, mau sadari subuh, sadari mangkat mriki kali Mas Bagus. Supaya mereka mencari ustadz yang lain untuk mengisi di Ar-Rahman belakang PMI nanti malam. Kudu ngomong ngoten niku, sing repot niku to Ustaz Wicak. Nek ustadz kan dicatetan. Ustadz kan dicatetan dadi wis nyanggupi pengajian, ditunggu ra teko-teko. Nganti jamaah kumpul, jamaah sing kumpul 5.000, wah ning lali. Wah, sudah panitia kedadapan sana sini. Nah, ternyata ustadznya dibel ra iso. Di WA ra dijawab. Ternyata ustadznya turu. Nah, toh tasih leboke tas, mungkin toh. Seperti saya tuh sudah pengajian HP di sini terus, saya tidak pernah buka HP. Pengajian itu saya tidak pernah buka HP. Ngajar juga tidak pernah. Jadi saya tidak pernah terima telepon. Saya tuh nggak mau terima telepon itu karena mengganggu saya. Ya mengganggu saya telepon itu. Kalau mau WA dan nunggu sampai beberapa hari, gitu kan kadang-kadang gitu. Dan saya pun apal kalau nunggu rong dino, nunggu telung dino. Ya karena memang tidak mau ditelepon saya. Karena telepon itu harus memutuskan saat itu juga. Padahal mungkin terjadi perubahan-perubahan itu sangat cepat gitu loh. Nah jadinya tadi saya sudah janji ke Mas Bagus, sudah membatalkan janjinya. Nah nanti gimana janji berikutnya? Nah, kita tepati. Terus sudah janji ditepati. Surat Al-Maidah ayat 1 tadi itu.
Terus kalau ada orang yang tidak jujur, nek bola bali belenjani janji, ternyata Bapak dan Ibu, ada ayat Al-Quran yang melarang kita untuk serawung dengan orang-orang yang tidak jujur. Ada ayatnya. Jadi enten wong ora jujur rasa dijak serawung. Ada ayatnya. Di paling omong tok mawon, omong biasa mawon, monggo kula nuwun derek langkung, sehat, tindak, mundur, ngoten utak karo wong sing ora jujur niku. Ampun ngendika, monggo pinarak. Wah, pinarak tenan repot lah. Iya, dan orang yang tidak jujur itu, misalnya gini, utang 1 yuta tahun, dihitung Mas Riza. Sekarang anaknya sekarang sudah semester, ini mau masuk semester 5 sekarang ini, anaknya itu. Terus berarti sudah 2 tahun ya kuliahnya ya, SMA 3 tahun, 5 tahun, SMP 3 tahun, udah 8 tahun. Jadi sekitar 9 tahun yang lalu, ada orang pinjam uang 1 juta, ikrarnya pinjam. Nah terus tahun berikutnya anaknya mlebu SMP, nyilih duit meneh 6.500.000, totalnya 7.500.000 kangge bayar sekolah SMP, mlebu SMP pertama ten desa mriko. Nah terus setelah itu ditunggu-tunggu, orang nyaur-nyaur pun 7.500.000 nganti nyilih meneh